Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 4 Maret 2025 hari Selasa. Jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oh ya, di sini saya lupa mengucapkan kalau selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang beragama Muslim. Semoga selama beberapa hari ke depan, mungkin sampai akhir Maret ya, bisa kuat puasanya dan bisa sampai ke hari raya Idul Fitri nanti. Amin. Oke, untuk hari ini secara kemarin sih saya prefernya marketnya itu turun untuk bisa retrace kalau nggak sampai 50 gitu kan ya. Kemudian kalau ini bisa di retest lagi baru saya prefer buy, dan ini juga kemungkinan bisa nutup gap, tapi ternyata enggak. Saya di sini kena ASL kemarin di 2877, dan kemarin pada saat saya kena ASL saya switch ke buy di sini di 2876 dengan take profit saya nggak tinggi banget, cukup sampai di 86 aja. Jadi 1:1 lah, 100 pip SL kemarin ditutup dengan 100 pip juga. Jadi 1:1. Nah, kalau dilihat sekarang apakah sudah mulai ada tanda-tandanya marketnya ini mulai bearish ataupun sudah mulai berubah menjadi bullish lagi secara time frame besarnya. Well, sebelum itu kita lihat dulu berita kemarin ya. Berita kemarin itu menunjukkan data, kalau data dari ISM Manufacturing PMI itu ternyata ya masih oke lah ya, masih di angka 50, memenuhi ekspektasi lah. Walaupun data yang keluar kemarin malam itu di bawah. Jadi kalau keluar kemarin itu kan 50,9 data sebelumnya, kemudian diperkirakan 50,6, data yang keluar sebenarnya adalah 50,3. Sedangkan dari segi ISM Manufacturing Prices-nya itu naik dari 54 ke 62, jadi cost-nya itu naik, tetapi dari segi ekspansi tidak terlalu tinggi. Sedangkan dari segi construction spending-nya juga turun. Kemudian manufacturing new order-nya turun. Jadi bisa dikatakan dari segi manufacturing PMI itu tidak terlalu bagus. Yang pertama karena ini employment-nya ternyata lebih rendah, kemudian price-nya lebih tinggi, harga cost lebih tinggi. Tetapi dari segi tingkat new order ataupun order baru itu lebih sedikit. Walaupun di sini ISM manufacturing-nya tetap keluar di angka 50, tetap mengalami ekspansi, tapi saya rasa ini 50 bukan hal yang bagus sebenarnya kemarin. Jadi sehingga market itu kemarin XAUUSD-nya lumayan pergerakan tinggi sampai 2892 sebelum akhirnya sekarang retrace. Untuk hari ini, hari Selasa ya, seperti biasa hari Selasa kita nggak punya berita apapun. Tadi pagi ini ada Presiden Donald Trump yang ya, saya belum ada baca sih beritanya untuk di Trump kemarin, tadi malam sih tepatnya itu ya. Jadi saya rasa sih ini nggak ada apa-apa ini seharusnya ya, nggak ada apa-apa. Kalau dilihat dari yang lain ini seharusnya juga ya tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa juga di hari Selasa. Kita santai aja. Berarti dari segi teknikal kita akan lihat seperti apa pada hari ini. Oke, di sini coba kita lihat dari segi daily. Daily memang ini marketnya ngebuat bullish engulfing ya, marketnya ngebuat bullish engulfing, tapi problemnya cuma satu. Kemarin itu marketnya nggak buat ekor bawah, itu doang ini problemnya ya. Karena kalau mengacu pada kegiatan kemarin ya, contohnya itu adalah mungkin pada saat ini ya, pada saat tanggal 18 November 2024 ya kan, kita tahu pada saat Trump menang XAUUSD drop parah. Kemudian di November 2024 di sini kalau nggak salah ya, Rusia dan Ukraina kembali lagi memanas, ini membawa signifikan naik sebelum akhirnya di drop jauh ke bawah. Nah inilah, kalau sudah nggak ada ekor bawah di sini memang momentumnya bisa tinggi. Tapi problemnya kalau momentumnya nggak kuat, ini justru bisa nge-sweep untuk ngebuat ekor bawah. Jadi kemungkinan masih bisa low lebih turun lagi. Karena secara daily ini menurut saya tidak menjadi dasar ya kenapa harga ini berhenti di 2833. Karena sekali lagi kalau memang itu marketnya mau turun, idealnya adalah sampai sini ya kan, 2789 atau nggak 2800, oke lah. Kemudian atau nggak sampai ke area demand daily-nya di sini. Oke lah, itu kan
baru bisa dikatakan marketnya itu benar-benar bisa lanjut bullish ekstrim. Jadi jujur kalau pandangan saya ini mulai bullish belum sepenuhnya ya. Sekali lagi ini menurut saya ini belum sepenuhnya bisa bullish, walaupun secara indikator sih ya RSI-nya di sini tidak berhasil turun di bawah 50, masih stay di atas 50. Ya, ini terbukti ketika harga masih di atas 50, di atas angka 50 ada reject naik. Tetapi dari segi stokastik ini slow-nya sudah di bawah 50, 45 dan juga fast-nya sudah di 38. Jadi menurut saya di sini kalau memang daily-nya ini mau lanjut turun ke bawah sampai ke 2800 atau nggak sampai 2790 atau ekstrim sampai 2770, 2750, menurut saya ini RSI dan juga stokastik daily harus keduanya drop di bawah 50 ataupun ekstrim drop di bawah 40, itu marketnya baru bisa drop lagi ke bawah. Tapi karena ini masih hold di atas 50, masih bertahan di atas 50, saya rasa masih ada momentum bayarnya. Tetapi untuk saya pribadi biasnya itu masih bisa koreksi untuk di XAUUSD. Ya, karena menurut saya di sini marketnya masih belum bisa make sense, marketnya benar-benar bisa bullish banget. Kecuali kayak kemarin saya katakan ya kan, kalau ada candle daily close di atas 2927 baru saya percaya itu marketnya bisa kembali bullish. Tapi memang ini sudah telat. Tapi lebih baik kita clear melihat market tuh bullish atau enggak dengan membreak suatu level resistance become support, support become resistance yang valid untuk saat ini. Seperti itu. Ya, jadi dari segi daily ini memang ada bullish engulfing. Jadi kalau kalian ada ngide buat ngebuy, saya rasa bisa, tapi time frame-nya mungkin sih dari time frame H1 ke belakang kayaknya ya, nanti kita lihat. Yang penting di sini ada bullish engulfing-nya walaupun ini nggak ada ekor bawah sih. Ini doang nih problemnya ya, 2857 ini. Ya, ini 2857. Oke. Sekali lagi kalau ini secara Fibonacci ya, secara Fibonacci ini marketnya itu kalau ditarik dari tanggal 19 Desember itu marketnya kemarin cuma berhenti di 23,6. Jujur saya nggak pengen marketnya berhenti sampai sini. Better sih sampai 38,2, 2813 atau 50% di 2770 gitu kan ya. Sampai kena area demand di sini ya, itu lebih oke lah kalau marketnya itu bisa turun sampai sana gitu kan, baru saya prefer buat bisa swing buy itu. Oke, itu dari segi daily. Harapan saya masih bisa turun untuk mencapai target Fibonacci tadi. Jadi kalau kalian ingin sell sabar dulu ya, tapi kalau ingin buy juga saya rasa nggak masalah, tapi time frame-nya yang perlu dilihat ya. Untuk dari segi time frame H4 ini marketnya sekarang kayaknya kena golden ratio deh ya. Dari sini sampai sini ini marketnya sekarang kena golden ratio 61,8, dan kalau dipakai dengan menggunakan Fibo paling atas ini marketnya sudah kena 50% ya. Pas banget kena 50% di 2894. Ini marketnya langsung diam dan reject ke bawah. Secara H4 sih memang di sini kita ada rally base rally. Ya, di sini H4 kita ada rally base rally, dan kalau kita hitung berdasarkan 1:1 dari rally base rally, ini sih masih ada peluang naik sampai ke 2900. Secara hitung-hitungan rally base rally ya. Ketika dia break dari rally base rally ini secara 1:1 bisa naik sampai 2903 dan mendekati area 61,8 di 2908. Jadi ada, kalau ini misalnya masih bisa naik, saya rasa masih bisa, tapi targetnya ingat di sini swingnya adalah sampai 61,8 di 2910. Tapi kalau nanti time frame kecil ini sudah mulai bearish lagi, ya perhatikan level H4 di sini sebagai rally base rally-nya yang ada di harga, untuk sekarang saya kasih harga 2867. Ya, 2867. Walaupun di sini sebenarnya bisa dipakai di 2870 sih ya secara H4. Ini secara H4 saya tulis aja lah ya. Ini di H4 sebagai resistance become support, support become resistance. Dan ini juga mepet dengan area demand. Jadi oke lah, bisa dipakai. Ya, seperti itu. Kemudian resistance H4 berikutnya ini ya kayaknya kayak kemarin lah ya. Itu yang ada di 2920. 2918 sampai 2920. Ya, ini berarti dari 2918 sampai 2920 menjadi level 20 atau 22 ya. Bentar.
ya 22 22 lah ya kita pakai ya, 2285. Jadi ini merupakan support become resistance selanjutnya yang ada di H4 ya, yang ada di sini dari 2918 sampai 2922. Untuk tengah-tengahnya bagaimana? Untuk tengah-tengahnya ini sih saya rasa bakal rada sulit sih ya, kayaknya sih di sini ya. 2896 kayaknya, coba kita, atau enggak 2895 deh ya. Ini masih H4, masih belum clear ya. Memang sih secara H4 ini kan di respect. Ini berhenti, breakout turun, breakout retest naik, breakout berhenti, false break, berhenti dan naik. Ini breakout turun ke bawah langsung ya kan. Jadi 2896 sampai 2895 sih kayaknya ya. Ya, 2896 mungkin sebentar, coba saya bawa ke time frame H1 ya. Coba H1 ya, H1 kita tarik di coba 0,5 ya. Jauh banget enggak? Oh, enggak terlalu jauh ya. Ini bisa dipakai berarti 2895,5. Berarti ini adalah penumpukan ya antara H4 support become resistant dan juga H1 support become resistance-nya, dan ini adalah area support become resistant yang valid dari kemarin-kemarin ya kan. Ini support di reject, support di reject, benar-benar di breakout, di retest, kemudian marketnya turun. Dan di sini kita tahu ada yang namanya area supply kemarin. Saya nggak ada ngelihat sih jujur kemarin di sini, saya lupa. Ya, di sini ada supply H1 dan supply H1 sudah dites sekali kemudian turun, dites lagi dan kemudian turun. Jadi kalau ini secara H1 bisa break di atas 2895, possible marketnya bisa naik sampai 2918, atau kalian boleh perkirakan dengan menggunakan golden ratio Fibo tadi yang ditarik dari sini sampai sini ya, berarti bisa sampai 2908 dulu ya, 2908, nanti extend lumayan tinggi kalau memang itu marketnya punya power lebih buat tinggi, itu bisa sampai 2918 sampai 2922 ya. Kalau sekarang nge-sell, tunggu konfirmasinya. Secara H1 di sini belum ada konfirmasi buat nge-sell. Ini kalau kita lihat marketnya turun tadi kan sampai 81, kemudian di reject lagi naik. Ini mengindikasikan marketnya itu masih ada dorongan buat naik. Secara H4 dari bentukan apa namanya stokastiknya sudah cross di atas 50, kemudian secara RSI-nya ini masih malu-malu untuk keluar di atas 50. Jadi kalau H4 kedua ini benar-benar keluar di atas 50, stokastik kembali lagi di zona overbought, saya rasa ini marketnya bakal bisa lumayan tinggi sampai ke supply H4 mepet dengan area resistance become support, support become resistance di sini. Ya, di sini. Ini mepet semua di sini bagian atasnya. Jadi penentuan sekarang ada di 2895, walaupun ada angka bilangan bulat di 2900 ya. Jadi tetap consider 2900 itu saya rasa bisa terjadi fake out ya. Nabrak 2900, kalau ini ketika nabrak 2900 dan marketnya terjun ke bawah, better kalian tunggu buy-nya nanti di bawah aja. Ya, mungkin sekitaran 70 atau enggak 75. Nanti baru kalian boleh nge-buy. Itu. Ingat ini time frame-nya H4 tuh masih bearish ya. H4 ini masih bearish karena ini marketnya sudah change of character juga dari sini ya kan. Ini juga sudah di break, semua low-nya sudah di break. Jadi kalau kalian ingin nge-sell, ini lagi satu ya di 2918 sampai 2922. Tapi ingat, secara fundamental tidak ada alasan buat nge-sell XAUUSD. Tapi kalau kalian otaknya cuma buat buy only kayak saya gitu kan, atau nggak memang iseng untuk ambil sell, saya perlu memang harga yang bagus baru saya pengen nge-buy. Itu aja sih. Ya, mungkin contohnya kayak misalnya marketnya turun sampai 2870, mungkin saya akan nge-buy di sini. Tapi kalau marketnya break jauh ke bawah ya, marketnya break jauh di bawah sampai di bawah 2859, di bawah 2860 gitu kan. Di bawah 2860 saya rasa saya akan skip buat nge-buy. Itu aja sih. Ya, secara H1 secara demand H1
Ya, ini demand sih, cuman ini demandnya sudah dites ya kan, demand bullish engulfing, di retest demandnya kemudian terbang. Sekarang bagaimana? Apakah masih ada peluang buy? Masih bisa. Ya, ini demand H1, ini demand H4 campur jadi satu. Jadi saya rasa better kalian tunggu di sekitaran 75. Kalau kalian mau ngide ambil buy lagi. Ya, di 75, sorry salah, di 75,5. Ya, sekitaran 75,5 nanti kalian bisa ambil buy. Jadi kalau misalnya ini marketnya akibat dari supply H1 dan juga support become resistance H4 dan H1 marketnya lanjut turun sampai bawah 75, 70 ya, ada pembalikan, nanti kalian boleh ngebuy. Ya, kalau sekarang nge-sell jujur belum ada konfirmasinya. Apakah ini potensi terjadi yang namanya double top di sini? Jujur tidak ada. Apakah ini bearish divergence? Secara stokastiknya sih iya. Secara RSI-nya sih iya. Cuman secara stokastiknya ini masih flat di teritori overbought condition, itu aja sih. Jadi ini secara sell belum bisa ya. Sell belum bisa. Jadi sabar aja. Tapi kalau kalian ingin break di atas resistance, tunggu break, benar-benar break, nabrak 2900 ya, nabrak satu support become resistance kecil di sini, nabrak, retest, nanti baru kalian boleh ngebuy. Ya, seperti ini. Idealnya seperti itu. Kalau mau nge-sell, tunggu, saya rasa sih nge-sell better di sini, atau misalnya jika di sini nanti ke depannya ada konfirmasi buat nge-sell, baru bisa nge-sell. Karena ini jujur belum ada marketnya itu buat nge-sell. Itu aja. Tapi kalau kalian mau tipis banget buat nge-sell gitu kan ya. Kalau marketnya itu turun ya, ini secara M5 ini kan masih membuat boss terakhir dari sini ya. Pullbacknya diambil kemudian naik. Ini kan boss terakhir ya. Jadi ini otomatis adalah inducementnya. Di sini adalah inducement. Oke, dan ini adalah bossnya. Ini adalah boss. Jadi kalau kalian mau ngide buat nge-sell, ini harus di break dulu ya kan, 2878 lewat. Ya, 2878 lewat. Kemudian kena area tadi di main H1. Terjadi pembalikan, kalian boleh nge-sell ya. Target sampai mana? Sampai area di main H4, sampai area resistance become support H4 yang tadi di sini. Ya. Jadi saya rasa kalau kalian ngide buat nge-buy di area 2575 bisa, cuman itu saya rasa itu hanya akan menjadi pantulan untuk marketnya itu bisa lebih turun sampai 2870, 2865 sampai sini. Karena kemungkinan jika marketnya break di bawah ini ya, di bawah 2878, skenario nya bisa seperti ini. Dia cok dari segi time frame M5 dan juga M15, kena di main H1, naik, terjadi pembalikan, marketnya bisa boss lagi ke bawah. Seperti itu ya. Jadi sabar aja kalau mau nge-sell better di atas, tapi kalau kalian mau greedy tunggu market itu break di bawah 2878. That's it ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Sekali lagi, gejolak geopolitik ini masih menjadi prefer market XAUSD itu masih bisa naik. Sehingga secara fundamental tidak ada alasan market XAUSD itu bisa turun. Tapi secara bentukan candlenya dari segi time frame besar, weekly, daily, H4 itu menunjukkan adanya koreksi untuk bisa lanjut ke bawah. Secara H1 ini belum ada menurut saya marketnya itu menunjukkan gejala untuk bisa naik untuk saat ini. Kecuali time frame M30 ke bawah, ini bisa kalian sebut sudah menjadi bullish. Tapi menurut saya dari segi time frame H1 ke atas itu masih bearish. Jadi pahami di mana kalian trading, pakai time frame berapa, jadi otomatis kalian tahu harus open posisi apa, buy atau sell. Kalau kalian ingin tetap buy only, silakan tentukan time frame-nya, tentukan juga di mana ambil posisi, tunggu konfirmasi baru bisa ambil posisi, jangan sembarangan ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.